Oke, selamat datang di Pecahkan. Gue masih membacakan halaman dari buku Pecahkan sesuai dengan permintaan orang yang ada di Instagram. Eh, Orang nyebutin halamannya, gue akan bacain isinya seperti apa, supaya lo ada bayangan buku Pecahkan seperti apa. Karena akan segera rilis, pre-ordernya akan dibuka di pecahkan.com, masuk aja dulu sana. Kita coba bacain ya halaman sesuai dengan nomor halaman yang diminta. Bintang Kista 212. Anak demo nih. Oh, 212, 212, 212. 212. Judul. Cuman gini doang, cuman judul doang. Ganjalan untuk berkembang. A professional writer is an amateur who didn't quit. Richard Bach. Udah selesai. Kependekannya, kita cari halaman lain deh. 69, oke. 69, halaman 69. Seneng jungkir balik nih orang kayaknya nih. 69. Oke. Menggali topik lebih dalam. Seperti halnya memproduksi produk jurnalistik, membuat lelucon juga membutuhkan investigasi mendalam. Begitu Anda berhasil menemukan topik, eksplorasi lebih jauh dengan jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H. What, where, when, who, why, and how. Dan adik Simba, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. 5W 1H atau adik Simba. Adik Simba tuh lebih sering digunakan untuk orang yang nggak mau pakai what, where gitu-gitu. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Semakin bervariasi dan mendalam pertanyaan Anda, semakin besar Anda segera menemukan premis dari topik tersebut. Syukur-syukur, malah kalau bisa memudahkan Anda menemukan punchline-nya walaupun jarang sekali terjadi. Menurut Jean Perret dalam The New Comedy Writing Step by Step tahun 2007, menanyakan pertanyaan investigatif bertujuan untuk menemukan pendekatan atau sudut pandang baru terhadap suatu topik. Contohnya, dari topik pacar tadi di halaman sebelumnya, saya menemukan bahwa ternyata pacar saya benci ketika diajak kencan ke bioskop. Saya bisa saja mengembangkannya dari eksplorasi pertanyaan mengapa pacar saya nggak suka ke bioskop, apa yang kira-kira akan terjadi kalau saya mengajak kencan di tempat yang dia benci, bagaimana pacar saya akan menjelaskan pengalaman kencannya ke teman-temannya, dan masih banyak lagi. Nah, ini tuh sesuatu yang menurut gua perlu dipelajari oleh orang yang belajar stand up. Gua inget banget, Isman itu pernah cerita dia nonton spesialnya seseorang. Terus dia bilang, oh atau bukan spesial seseorang ya, kayaknya abis ngelihat seseorang ikutan suci kalau nggak salah. Terus dia bilang, sayang ya premisnya bagus tapi dia kurang diperes. Itu berarti dari sebuah premis, sebenarnya kalau kita teliti dan kita lebih investigatif, kita nemu banyak sekali angle. Pernyataan Isman itu adalah yang membantu gue sekarang tiap kali ketemu premis, kalau emang lagi lega tuh gue peres mendalam. Komodo Mono itu perusahaan yang sangat mendalam terhadap topik tersinggung. Segala aspek tuh gue, si adik Simbanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, itu gue teliti mendalam terhadap satu topik tersinggung sehingga jadi lebar banget. Tapi kalau lo mau ngeliat contoh beat ya, yang paling mudah ya, dan ada di YouTube gue juga, itu adalah beat regulasi prostitusi. Dari satu regulasi prostitusi, gue coba untuk peras, gue investigasi apa yang terjadi, kenapa di sini ilegal, tidakkah serupa kondisinya dengan ini, terus argumen, bagaimana kalau misalkan ternyata legal, seperti apa pendidikannya, seperti apa jasa-jasa yang terjadi, seperti apa reuni dari lembaga pendidikannya, seperti apa dialog di keluarga yang sudah menerima bahwa prostitusi jadi ilegal. Itu semua ada di beat tersebut. Juga kalau gue nggak salah, beat gue soal pendidikan dari Mesake Bangsaku ada di YouTube gue, beat soal gay juga ada di YouTube gue, beat gue soal rokok itu juga cukup mendalam, beat gue soal pelanggaran HAM, beat gue soal masuk neraka yang ada di Hidup Indonesia Maya, dan masih banyak lagi. Jadi ini tuh sesuatu yang sangat-sangat baik untuk didalami oleh stand up comedian. Karena gue perhatiin stand up comedian tuh setiap kali ketemu topik tuh cuman berhenti di permukaan doang, karena kelihatannya terlalu terlena sama keinginan untuk cuman pengen ngelucu gitu.
Padahal kalau dia ngebahas sebuah topik karena resah, dia tergelitik untuk mendalami keresahan tersebut gitu. Dan itu poin dari halaman yang tadi sempat gue bacain. Di buku Pecahkan, lo akan banyak ngelihat referensi dari buku-buku lain. Karena Ua dan Uluan kerjasama sama IHIK, Institut Humor dan Ilmu Komedi, kalau nggak salah ya, yang mengelola Library of Humor Studies. Perpustakaan humor terluas, terlengkap, bukan cuma di Indonesia, kayaknya se-Asia Tenggara deh. Yang perpustakaannya ada di Kelapa Gading. Jadi gue sama Uluan dibuka aksesnya terhadap buku-buku tersebut, dan buku-buku tersebut memperkaya buku Pecahkan ini. Beneran deh kalau lu pengen belajar stand up ya, bukan hanya karena ini buku gue, tapi ini buku pas banget buat lo. Oke, sekian dari gue. Kita ketemu di Pecahkan yang berikutnya, di mana gue akan membacakan halaman lagi dari buku ini. Thank you.